Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Semoga solih dan solihah siswa-siswi kelas 4 SDIT Umar bin Khattab senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan atau pada video kali ini di mata pelajaran PAI ya, di seri akidah akhlak ya, seri akidah akhlak. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang kedua ya. Setelah kemarin sudah kita sampaikan pelajaran pertama berkaitan dengan al-maut, kematian. Pelajaran kedua kita belajar ya salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan juga muslimah, muslim dan muslimah. Apa itu? Ya, saudara dan soleha bisa membuka buku paketnya di halaman 5 ya, halaman 5. Yaitu sifat husnuzon ya, husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah berprasangka baik ya. Kita memiliki prasangka baik kepada siapapun, pada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu sifat yang mulia, sifat yang terpuji ya, yang harus ada pada diri kita ya. Sehingga kita tidak dipengaruhi ya, ditipu oleh syaitan, karena syaitan itu terus menghembuskan ya, membisikkan supaya kita selalu berprasangka buruk pada orang lain ya, kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga atau kepada Allah ya. Ini adalah jaring jerat atau tipu daya yang syaitan inginkan ya, agar kita selalu memiliki prasangka buruk atau lawannya dari prasangka baik husnuzon, prasangka buruk suuzon ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menegaskan di dalam surah apa? Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jauhilah ya banyak prasangka ya, berprasangka buruk ya. Sesungguhnya berprasangka buruk itu termasuk apa? Dosa ya, termasuk dosa ya. Maka ketika Allah melarang kita untuk berprasangka buruk, tentu yang Allah inginkan kepada kita adalah agar senantiasa berprasangka baik. Misalnya ya, teman kita selalu berprestasi ya, maka kita harus berprasangka baik. Oh, mungkin dia rajin belajar, mungkin dia ya rajin belajar sehingga nilai-nilainya bagus, dia selalu berprestasi. Kalau begitu aku akan mencoba seperti dia. Nah, kan kayak gitu enak ya, kita meniru kebaikan orang lain, kita berprasangka baik dengan hasil atau prestasi orang lain, bukan kita berprasangka buruk. Dia itu paling nyontek, makanya nilainya tuh bagus-bagus. Nah, ini prasangka buruk ya. Atau ada lagi misalnya ketika alat tulis kita ya ada yang hilang, bisa tertinggal di rumah, atau mungkin kita menaruhnya lupa di mana gitu kan. Terus kita melihat benda yang mirip dengan milik kita tapi ada di teman kita ya, maka harusnya kita berprasangka baik. Oh, mungkin itu punya dia ya, mungkin itu punya dia yang mirip, yang kebetulan mirip. Mudah-mudahan nanti punyaku bisa segera ketemu, seperti itu ya. Walaupun setan berusaha membisiki ya kan, misalnya ketika ada milik kita hilang ya, atau kita lupa menaruhnya dan ada milik teman yang mirip dengan punya kita ya, maka setan berusaha untuk
bekerja keras agar kita berprasangka buruk kepada dirinya. Ya, wah itu jangan-jangan punya saya. Jangan-jangan dia ambil dari tempat saya, tempat pensil saya atau dari tas saya. Kan seperti itu syaitan itu selalu membisiki ya. Tidak boleh ya soleh dan solihah memiliki sifat ini ya. Atau misalnya ada apa namanya? Misalnya di bulan Ramadan gitu kan kita ngeliat teman kita ya lewat depan warung gitu kan. Nah, kita langsung berprasangka buruk nih. Wah, jangan-jangan dia habis jajan tuh di warung itu ya. Padahal ya emang rumahnya samping warung, dia cuma lewat aja ya, cuma lewat lewat saja ya. Kebetulan memang berdekatan ya, maka ini sifat-sifat seperti ini harus kita miliki sebagai kita seorang muslim, tidak langsung mudah ya, tidak langsung mudah menuduh orang dengan keburukan ya, dengan kejelekan gitu ya. Misalnya ada orang malam-malam ya, apa namanya, berjalan di tengah malam, kita tidak boleh langsung menuduh, jangan-jangan itu pencuri, itu maling ya. Tidak boleh. Kita harus husnuzon ya, barangkali orang itu baru pulang kerja ya, pulangnya malam gitu kan, atau ada sesuatu dia keluar misalnya mencari obat atau lain sebagainya ya, kita harus husnuzon ya. Tidak boleh berburuk sangka, karena berburuk sangka perbuatan yang keji. Berburuk sangka termasuk perbuatan yang keji, yang tercela. Termasuk juga kita harus berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah. Kita harus yakini semua ketetapan Allah, semua takdir Allah baik ya. Semua takdir Allah baik untuk kita. Dan Allah Maha Penyayang ya. Maha Penyayang kepada kita, melebihi kasih sayang orang tua kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita. Misalnya ketika diuji sesuatu yang kurang menyenangkan, sakit ya, belum kunjung sembuh, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kita, Allah ingin menguji kita ya. Allah ingin memberikan kita pahala yang banyak dari sakit ini. Kan kita tahu ya bahwasanya ketika seorang sakit, dosa-dosanya digugurkan, itu akan menjadikan ladang pahala ketika dia bersabar ya, dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya ya, agar dia semakin dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah siang dan malam untuk diberikan kesembuhan ya. Jadi walaupun nampaknya sakit itu tidak menyenangkan, maka itu salah satu bentuk kasih sayang kepada kita ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu ya salih dan salihah. Artinya kita selalu mengedepankan sifat husnudzon ya, prasangka baik, baik kepada makhluk, kepada sesama, maupun apa namanya, kepada Allah. Ketentuan-ketentuan Allah yang telah tentukan ya, semua ini adalah merupakan kebaikan ya. Ada hikmah di balik semua itu. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya berwasiat menjelang ajal beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla ya. Jangan di antara kalian ya ketika akan meninggal ya, melainkan ia memiliki prasangka baik. Artinya ketika mau meninggal dia memiliki prasangka baik bahwasanya Allah apa namanya, mengampuni dosa-dosanya. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik dari dunia ini disebabkan amalannya yang dia lakukan di dunia ya, seperti itu ya. Jangan berprasangka buruk, oh jangan-jangan Allah nggak ngampunin aku nih, jangan-jangan Allah tidak mengampuni saya nih ya. Tidak boleh seperti itu. Artinya harus kita berprasangka baik ya, terhadap ampunan, terhadap rahmat Allah ya, terhadap janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kelak di di kehidupan akhirat. Juga sabda lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Ya, aku tergantung pada prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, aku akan baik padanya ya. Kemudian jika ia berprasangka buruk, maka keburukan juga untuk dirinya ya. Itu. Jadi ketika ada orang sedang diuji misalnya dengan hartanya yang terbakar, rumahnya yang hilang ya,
kemudian usahanya yang bangkrut, maka orang yang lemah imannya itu yang mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak sayang. Nah, ini berprasangka buruk kepada Allah, haram, dosa, ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia harus bersabar. Dia harus berusaha berprasangka baik. Semua itu tentu ada keinginan, ada kebaikan yang Allah inginkan buat dirinya. Makanya membedakan antara orang muslim dengan orang munafik itu ketika diberi ujian, orang muslim bersabar, dia berprasangka baik dan menambah keimanannya, menambah pahala buat dirinya. Orang munafik tidak, ya, dia akan mencaci, ya, dia tidak akan bisa menerima keadaan seperti itu, kemudian bukan pahala yang didapat melainkan dosa yang berlipat-lipat, yang bertambah-tambah disebabkan karena dia tidak memiliki prasangka baik terhadap keputusan, terhadap takdir yang Allah tetapkan atas dirinya, ya. Lalu ini merupakan sifat yang sangat memiliki banyak manfaat ketika kita sudah memiliki sifat husnuzan ini. Diantaranya hidup kita tenang, ya, hati kita menjadi bersih, tidak selalu suuzon, tidak selalu hati kita kotor dengan prasangka buruk kepada orang lain, pahalanya juga kita dapat, ya, dan juga kita dihargai oleh orang, ya, dihargai oleh orang. Tentu orang itu akan senang kepada kita kalau kita senantiasa berkata-kata yang baik, selalu mengingatkan untuk berprasangka baik. Coba kalau kita ketemu orang, kita cerita, itu kemarin dia seperti ini, gitu kan. Jangan-jangan uang di masjid yang hilang itu karena dia, karena saya lihat dia keluar dari masjid. Wah, ini kan buruk sekali. Padahal keluar dari masjid dia untuk ibadah, ya, ternyata dituduh mengambil uang yang ada di kotak amal di dalam masjid, ya, nauzubillah. Maka tentu ini tidak patut, ya, dimiliki oleh seorang muslim. Baik, demikian pelajaran hari ini di pertemuan yang kedua, ya, di seri akidah tentang husnuzon. Kita berusaha, ya, untuk senantiasa berprasangka baik, ya, baik kepada sesama muslim ataupun tentunya kepada Allah. Keputusan ataupun ketetapan yang Allah berikan kepada kita semua ada hikmahnya, semua baik kepada kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.